Halo Mem dan teman-teman semuanya, saya Rivaldo Tambun dari kelas 12 IIS. Saya ingin mempresentasikan materi saya mengenai jurnal perusahaan dagang. Jadi saya kenalkan dulu apa itu jurnal dalam akuntansi. Secara pengertian, jurnal adalah catatan dalam bentuk tabel yang berisi hasil-hasil analisis atas setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Jadi ketika perusahaan dagang itu melakukan transaksi, maka transaksi itu dicatat dalam jurnal. Jurnal adalah catatan. Maka bisa dibilang bahwa jurnal itu adalah tahap pertama dalam siklus akuntansi, yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya, terdapat 3 tahap dalam siklus akuntansi, tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Dan jurnal ini terdapat pada tahap pencatatan. Kemudian dalam perusahaan dagang, itu terdapat 5 pembagian jurnal. Hal ini sangat berbeda ya dengan perusahaan jasa, yang mana perusahaan jasa itu hanya memiliki jurnal umum, satu jurnal. Kenapa berbeda? Karena aktivitasnya juga berbeda. Perusahaan dagang itu punya aktivitas membeli, menjual, menyimpan barang dagang. Sedangkan perusahaan jasa tidak. Hal itulah yang membuat perusahaan dagang ini memiliki sampai 5 jurnal. Karena dia lebih kompleks daripada perusahaan jasa yang lebih sederhana. Jadi dari 5 jurnal ini saya akan menjelaskan satu demi satu. Yang pertama jurnal pembelian. Secara pengertian, jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang mencatat pembelian secara kredit. Jadi ketika perusahaan dagang membeli barang dagang secara kredit, membeli perlengkapan secara kredit, membeli peralatan secara kredit, maka transaksi itu dicatat dalam jurnal pembelian. Contohnya, misalnya tanggal 1 Desember 2030, UD Valdo membeli barang dagang dari UD Selby sebanyak 112 unit dengan harga per unit 10.000. Syarat pembayarannya 3/12, N/30. Faktur SH67. Maka di kolom tanggal ini diisi dengan tanggal transaksinya, yaitu 1 Desember 2030. Kemudian nomor fakturnya SH67. Faktur ini adalah tagihan. Jadi ketika UD Valdo membeli barang dagang dari UD Selby, maka UD Selby memberikan tagihan kepada UD Valdo. Jadi UD Valdo menerima tagihan itu dengan nomor faktur SH67. Keterangan ini diisi dengan nama tempat atau perusahaan yang berkaitan dengan transaksi pembelian itu. Jadi UD Valdo membeli barang dagang dari UD Selby, maka UD Selby masuk ke dalam kolom keterangan. Kemudian syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini berkaitan dengan barang dagang. Jadi ketika UD Valdo membeli barang dagang, dia mendapat syarat pembayaran. Di sini tertulis 3/12 N/30 sesuai dengan transaksinya. 3/12 itu ketika UD Valdo melunasi utangnya dalam tempo 12 hari, dia akan mendapat potongan 3%. Dan N/30 ini adalah tempo batas waktu UD Valdo melunasi utangnya kepada UD Selby. Jadi jatuh temponya itu N/30, artinya 30 hari setelah dia melakukan transaksi. Kemudian ada ref itu nomor akun 411, ini diambil dari nomor akun pembelian. Pembeliannya senilai 1.120.000. Kenapa pembelian di debit? Karena ketika UD Valdo membeli barang dagang, maka barang dagangnya bertambah, dan barang dagang itu merupakan harta. Ketika harta bertambah, maka terdapat di sisi debit. Kemudian di sisi kredit, utang dagang. Kenapa utang dagang dikredit? Karena ketika UD Valdo membeli barang dagang dari UD Selby secara kredit, maka otomatis utangnya bertambah. Ketika utangnya bertambah, letaknya di sisi kredit. Kemudian jurnal penjualan. Secara pengertian, jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jadi ketika perusahaan dagang itu menjual barangnya, menjual peralatannya, menjual perlengkapannya, dan itu secara kredit, maka transaksi itu dicatat dalam jurnal penjualan. Salah satu contohnya, misalnya tanggal 4 Desember 2030, UD Valdo menjual barang dagang kepada toko Bayan senilai 25 juta rupiah dengan syarat EOM, bukti faktur VR22. Kolom tanggal ini diisi dengan tanggal transaksinya, 4 Desember 2030. Keterangan ini diisi dengan tempat atau nama perusahaan atau nama usaha yang berkaitan dengan jual beli barang ini kan. Kemudian nomor fakturnya itu VR22, yaitu
Udevaldo memberikan faktur kepada Tokobayan dan nomornya VR22. Kemudian cara pembayarannya. Berarti Tokobayan harus melunasi utangnya setidaknya end of month, akhir bulan. Jadi tempo batas waktu pembayaran Tokobayan melunasi utangnya kepada Udevaldo adalah akhir bulan, end of month. Kemudian ada ref ini 103 yaitu nomor akun dari piutang dagang. Sini ada 5 juta. Kenapa piutang dagang di debit? Karena piutang dagang itu termasuk harta atau aktiva. Ketika harta bertambah, maka letaknya di debit. Kemudian penjualan di kredit, sini 25 juta. Kenapa penjualan di kredit? Karena barang dagangnya berkurang. Dan barang dagang itu termasuk harta, di mana harta jika berkurang, letaknya di kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas. Secara pengertian, jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang mencatat transaksi penerimaan uang atau kas pada perusahaan. Jadi ketika perusahaan dagang itu melakukan aktivitas menjual atau ada yang melunasi utang kepadanya, dia menjual barang dagang secara tunai, dia menjual peralatannya secara tunai, dia menjual perlengkapannya secara tunai, maka transaksi-transaksi yang seperti itu dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Salah satu contoh transaksinya, misalnya tanggal 7 Desember 2030, Udevaldo menerima pelunasan piutang dari grup Cendana sebesar 98 juta. Jadi kolom tanggal ini diisi dengan tanggal transaksinya 7 Desember 2030. Keterangannya diisi dengan nama usaha atau perusahaan yang merupakan sumber uang itu berasal. Jadi sumber uang itu berasal dari grup Cendana, maka ditulis di grup Cendana. Syarat pembayaran ini kosong karena pelunasan piutang tidak berkaitan dengan barang dagang. Sedangkan syarat pembayaran itu harus berkaitan dengan jual beli barang dagang. Kemudian ada ref-nya 101 yaitu nomor akun dari kas senilai 98 juta. Kenapa kas di debit? Karena kasnya bertambah dan kas itu adalah harta. Ketika harta bertambah, maka posisinya di debit. Kemudian kreditnya piutang dagang. Kreditnya piutang dagang kenapa? Karena piutang dagang itu termasuk harta seperti yang saya bilang tadi. Maka ketika harta berkurang, letaknya di kredit senilai 98 juta. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Secara pengertian, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang khusus mencatat setiap pengeluaran uang atau kas yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Jadi ketika perusahaan dagang mengeluarkan uangnya, maka transaksi itu dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Misalnya tanggal 12 Desember 2030, Udevaldo membayar gaji karyawannya sebesar 12 juta. Jadi kolom tanggal ini diisi dengan tanggal transaksinya. Kolom keterangan ini tidak ada karena bukan akun, tidak berkaitan dengan pembelian, tidak berkaitan dengan utang dagang. Melainkan ini berkaitan dengan beban gaji. Yaitu beban gaji, akun beban gaji ini di serba-serbi debit. Kenapa beban itu debit? Karena memang jika beban bertambah, itu sisinya di debit senilai 12 juta dan nomor akun yaitu ref 601 yaitu nomor akun beban gaji. Kemudian kreditnya kas. Kenapa kas di kredit? Karena kas dari Udevaldo itu berkurang. Ketika kas berkurang, artinya harta berkurang. Ketika harta berkurang, letaknya di kredit. Kemudian yang terakhir adalah jurnal umum. Secara pengertian, jurnal umum adalah jurnal yang mencatat transaksi-transaksi di luar keempat jurnal yang tadi. Jadi jika perusahaan dagang melakukan transaksi, selain daripada membeli secara kredit, selain daripada menjual secara kredit, selain daripada menerima kas, selain daripada mengeluarkan kas, maka transaksi itu dicatat dalam jurnal umum. Salah satu contohnya, misalnya tanggal 14 Desember 2030, Udevaldo mengembalikan barang yang telah dibeli secara kredit karena tidak sesuai pesanan kepada Ude Arthur senilai 2.400.000. Maka kolom tanggal ini diisi dengan tanggal transaksi 14 Desember 2030 dan akun ini diisi dengan utang dagang di sisi debit dan retro pembelian di sisi kredit. Kenapa utang dagang di sisi debit? Karena utangnya berkurang. Utangnya berkurang karena dia mengembalikan barang.
Ketika dia mengembalikan barang yang telah dibelinya secara kredit, maka utangnya berkurang. Dan ketika utang berkurang, itu sisinya di debit. Otomatis retur pembelian itu sisinya di kredit senilai 2.400.000. Artinya nilai dari barang yang dikembalikannya itu senilai 2.400.000. Penutup, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kritik, saran, dan pertanyaan akan saya sangat terima dan saya akan olah dengan baik. Sekian dan terima kasih.